Kalau menurut saya wanita itu harus memiliki minimal itu 4B. Kalau saya di pondok kami Hudalinas ada anak-anak SD yang sudah selesai di TPQ, TPA, itu yang mulai rontok, nggak mau ngaji. Akhirnya saya rangkul mereka, ayo ngaji di rumah. Jadi banyak cerita yang bisa diambil. Ketika saya berbicara itu rasanya, karena saya belum pernah jadi tua ya, jadi rasanya ternyuh. Tapi satu hal di dalam diri saya cuma karena saya ke arah sana itu kenapa? Cuma satu, untuk menjaga diri saya sendiri. Itu satu. Tidak mungkinlah kita selamanya akan didampingi sama orang tua. Jadi kita harus bisa berdiri sendiri di kaki kita sendiri. Dikasih tips Bu Sari, kalau pengen masuk di matematika, pilihlah itu, pilihannya fakultasnya yang gampang-gampang dulu gitu. Akhirnya saya ngambil fakultas IPS. Dulu identik kalau anak IPA itu menjajah IPS. Dulu. Iya, saya terintimidasi sih memang. Kelas fighter, sabung Bu. Itu juara. Juara. Keren. Aku Fidela Nova Clarissa. Aku Aiska Evelyn Iqbar. Episode ini adalah episode yang sangat spesial loh teman-teman, karena hanya tayang 1 tahun sekali. Tahu nggak kalian kenapa kok hanya 1 tahun sekali? Karena ini adalah episode spesial memperingati Hari Kartini. Tema podcast kali ini yaitu Emansipasi Kartini Modern. Bersama narasumber spesial kita yaitu Ibu Ima Widayanti, Fajar MPD selaku istri Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Krian yang saat ini menjadi Ketua Dharma Wanita Persatuan SMP Negeri 3 Krian, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Hudalin Mas. Beliau adalah lulusan Magister Pendidikan, bidang teknologi pendidikan dan juga aktivis sosial. Selamat pagi Bu Wima, bagaimana kabarnya di pagi yang cerah ini? Alhamdulillah, selamat pagi, sehat walafiat tak kurang. Alhamdulillah. Tidak kalah luar biasa lagi, kita hari ini juga kedatangan salah satu guru SMP Negeri 3 Krian yang memiliki segudang prestasi di bidang olahraga, yakni Ibu Ni Putusari SPD. Beliau adalah guru olahraga dan atlet berprestasi. Selamat pagi Bu Sari. Pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, baik. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Nah, sudah pada kenal belum? Tapi pastinya ada yang belum pernah jumpa kan? Perdana sekali loh, Ketua Dharma Wanita Persatuan SMP Negeri 3 Krian kami undang ke Spentikes. Pasti ada hal yang menarik nih sobat. Oh iya, kesibukan akhir-akhir ini apa Ibu? Mungkin dapat diceritakan kepada Sobat Spentika. Bisa dimulai dari Bu Ima dulu. Izin Bu Sari. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah, semoga sehat semuanya. Kesibukan saya Alhamdulillah diamanahi menjadi Ketua Dharma Wanita Persatuan Spentika tahun 2024, mendampingi suami yang mendapatkan amanah sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 3 Krian. Mungkin itu dulu, nanti diceritakan lebih banyak lagi. Baik, untuk Ibu Sari? Kalau saya kegiatannya tiap hari saya selalu mengunjungi SMPN 3 Krian, SMP kita yang fantastis ya. Nah itu bertemu dengan anak-anak muda, penerus bangsa. Mudah-mudahan Bu Sari di sini diamanai juga sebagai seorang guru olahraga bisa memberikan inspirasi kepada anak bangsa di SMPN 3. Wah, keren. Bagaimana nih Bu? Perasaannya untuk pertama kalinya beradaptasi menjadi Ketua Dharma Wanita Persatuan SMP Negeri 3
kalian, Ima? Luar biasa. Karena dulunya saya sebagai anggota, setelah itu karena amanah suami menjadi kepala sekolah, akhirnya saya juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi ketua Dharma Wanita. Jadi yang semulanya biasa-biasa saja, akhirnya sekarang menjadi luar biasa karena menjadi sorotan. Menjadi public figure. Dari atas sampai kepala saya dilihatin banyak orang. Alhamdulillah, saya syukuri, alhamdulillah. Lalu pastinya dalam memimpin DWP terdapat prinsip-prinsip kepemimpinan yang Ibu terapkan. Barangkali dapat dibagikan kepada kami. Saya wanita. Kalau menurut saya, ini obrolan santai aja nih. Kalau menurut saya, wanita itu harus memiliki minimal itu 4B. Brain, itu kecerdasan ya. Menurut saya pendidikan itu penting. Yang kedua adalah belief, keyakinan, kepercayaan, keimanan, itu juga sangat penting. Yang ketiga behavior. Behavior itu cantik itu tidak hanya di paras rupa. Menurut saya, jadi dari brief dan beauty itu jadi satu menjadi behavior. Yang terakhir adalah balance, keseimbangan. Jadi menurut saya itu yang penting menurut Ibu Ima Widayanti Fajar yang harus dipegang prinsip sebagai wanita itu. Wah, keren sekali ya, Bu. Kalau aktivitas sosial Ibu apa saja? Mungkin bisa disebutkan semua. Waduh. Tidak mungkin hanya satu ya. Iya, sosial Jadi, banyak ya. betul. Banyak. Kalau sore saya dampingi anak-anak ngaji. Kalau suami ngaji yang putra, kalau saya di pondok kami Huda Linas ada anak-anak SD yang sudah selesai di TPQ, TPA, itu yang mulai rontok, nggak mau ngaji. Akhirnya saya rangkul mereka, ayo ngaji di rumah. Akhirnya mereka mau ngaji, melanjutkan ngaji. Itu yang khusus anak-anak SD. Ya. Laki-laki, perempuan, ayo monggo. Kita ngaji, belajar bersama. Karena prinsip hidup saya harus menjadi orang yang manfaat. Seperti itu. Terus ada lagi, saya juga aktivis sosial, relawan sosial di salah satu boleh sebut nama ya? Boleh. Saya relawan sosial di Gria Yatim Du'afa, sahabat yatim Du'afa. Di situ ada Gria Yatim, ada juga Gria Balita, ada juga Gria Lansia. Tapi tidak setiap waktu saya di sana. Kalau Jumat saya ikut nimbrung untuk kegiatan Jumat Berkah. Jadi saya open donasi ibu-ibu yang mau bersedekah. Ya, Ibu ya. Iya, bersedekah nanti saya yang mengantar untuk anak-anak yatim dan du'afa di sana. Mereka ya kami aja yang para pengurus yang memang kita tidak ada donasi tetap setiap bulan, hanya membuka open donasi bagi yang mau bersedekah, silahkan. Yang punya lebih ya, Bu Iya. ya. Jadi itu yang saya lakukan. Kalau di Gria Lansia ada mbah-mbah, ya ada orang tua yang Memang Iya. tidak di ini ya. proses kehidupannya seperti itu. Jadi banyak cerita yang bisa diambil. Ketika saya berbicara itu rasanya, karena saya belum pernah jadi tua ya, jadi rasanya terenyuh. Nanti satu waktu kalian bisa lah ke sana mendengarkan cerita mbah-mbahnya di sana. Seperti itu. Pengalaman. Nah, tema kali ini yaitu emansipasi Kartini modern. Menurut Ibu, seperti apa sih yang dimaksud dengan emansipasi itu? Bisa dimulai dari Bu Sari? Oke, terima kasih. Mohon izin ya Bu Fajar. Siap. Nggih. Kalau emansipasi
sejarah ya. Itu memang kan kita, kalau seandainya kita tidak tahu namanya Ibu R.A. Kartini, nggak mungkin. Perjuangannya sangat luar biasa, di mana dia meskipun dia seorang anak dari bupati, di situ dia waktu itu juga pun di masanya seorang wanita tidak boleh mendapatkan pembelajaran atau pendidikan ya, yang pasti. Nah, itu dia berjuang karena dia kan gaulnya karena dengan anak-anak Eropa waktu itu ya, karena dia melihat para wanita Eropa yang sangat keren, mungkin dia tergugah untuk menyalurkan kenapa wanita Indonesia kok tidak seperti itu. Nah, itu. Makanya kita harus mencontoh yang seperti Ibu kita Kartini, wanita yang hari ini yang hanya biasa-biasa, kenapa tidak jadi yang luar biasa itu. Makanya yang untuk modern, jangan lupa meskipun Ibu kita Kartini tidak ada, kita harus selalu meneruskan perjuangannya. Iya, tidak hanya kita mendapatkan pendidikan setara dengan laki-laki, enggak. Meskipun kita belajar tinggi setinggi-tingginya, tapi kita harus tetap tahu kodrat kita wanita sebagai apa di rumah, itu yang lebih penting ya. Untuk Bu Ibu Ima? Kalau saya, karena saya seorang istri dari seorang ASN, jadi saya harus menjadi support sistemnya suami. Karena aktivitas saya hanya di rumah ya, jadi keseharian saya selain ada beberapa anak yang sore ketika ngaji, saya juga ada beberapa yang harus dikerjakan. Contohnya kalau ada jam ngajar, tapi di luar ini ya, di luar ketika suami sudah berangkat ke sekolah, ke tempat kerja, saya baru keluar. Jadi kalau saya support system ya, ketika suami mau bekerja, saya menyiapkan sarapan, saya menyiapkan baju seragam, segala sesuatu yang menjadi kodratnya wanita. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa wanita itu menurut saya selain membawa kodratnya juga harus mempunyai brain yang lebih, menurut saya ya. Itu yang lebih penting, karena sebagai seorang ibu menurut saya dengan pendidikan yang tinggi itu akan menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Jadi jangan sampai sebagai perempuan berkutat dengan rumah tangga saja. Rumah tangga itu juga perlu di-manage bisa dia. Waktunya membuat anak-anak itu lebih nyaman di rumah. Itu nggak cukup hanya SMA sekolahnya. Jadi semangat ya buat teman-teman. Yuk jangan sampai punyai pemikiran yang wanita itu buat apa sekolah tinggi-tinggi, eman nanti juga di rumah saja. Sayang lah. Biasanya kayak gitu. Ya, itu harus distipu di Indonesia ya. seperti itu. Tapi ya harus kita kita luruskan bahwa pemikiran seperti itu Kuno. agak dikurangi lah. Iya, Ya, betul. Meskipun banyak sekarang seperti itu. Ya. Kalau implementasinya ke dalam dunia pendidikan tuh seperti apa, Bu Sari? Implementasinya dalam dunia pendidikan. Nah, di dalam dunia pendidikan seorang wanita, apapun itu yang kalian inginkan, dan jangan pernah takut untuk mencoba, gitu ya. Oh, ini untuk laki-laki, enggak. Tapi itu dicoba dulu. Betul. Apapun itu dicoba dulu. Toh itu kita tidak pernah salah untuk mau mencoba. Iya. Nah, kalau itu pun udah mampu, ya kenapa tidak?
kita lakukan lagi gitu. Kita olah lagi asah keterampilan kita. Seandainya seperti Bu Sari. Bu Sari dulu background juga pencak silat. Nah, pencak silat dulu kan tanda kutip kalau wanita di zaman saya itu wah apaan sih gitu lah ya. Apa sih gitu. Kenapa wanita kenapa harus ke banyak tingkahnya gitu. Tapi satu hal di dalam diri saya cuma kena saya ke arah sana itu kenapa? Cuma satu, untuk menjaga diri saya sendiri itu. Satu, tidak mungkinlah kita selamanya akan didampingi sama orang tua. Jadi kita harus bisa berdiri sendiri di kaki kita sendiri. Jadi jangan jangan pernah putus asa dan jangan takut untuk mencoba itu. Di dalam pendidikan apapun itu yang dilakukan laki-laki, wanita pasti bisa. Semakin sering gagal juga semakin sering menuju ke keberhasilan yang luar biasa. Itu. Kalau untuk Bu Ima, Kalau saya mengembangkan bakat dan karya itu harus terus dikembangkan. Diasah. Ya, diasah anak-anak SMP ya. Jangan pernah malu kayak Mbak Del sama Mbak Mbak Ais Ais ya. Jangan hanya berdua saja, teman-temannya ayo. Ya, enggak apa-apa, yang laki-laki juga boleh. Jadi tidak hanya perempuan saja yang bisa duduk di sini. Jadi monggo, ada ajangnya, ada tempatnya. Silahkan kalian asah bakat. Ya, contoh kalau yang di pendidikan itu mungkin OSIS, ketua Itu, OSIS, Pak, ya kan? Itu kan sekarang sudah nggak hanya laki-laki, perempuan boleh. Ya, yang penting berkompeten, bertanggung jawab untuk bisa memimpin organisasinya. Ya, Mbak Ais ini mantan calon Oh ketua iya. OSIS ya. Oh iya. Saya sekretaris. Enggak apa-apa. Ya kan? Luar biasa Pengalamannya kan? kan jadi banyak kan ya akhirnya. Iya. Kita tidak menentukan apa yang harus kita lakukan, tapi pengalaman itu yang kita cari. betul. Nah, itu. Ya. Untuk Bu Ima, sebelum berada di titik ini, Ibu sempat menempuh pendidikan apa saja? Kan di awal sudah saya perkenalkan, mungkin teman-teman masih kepo secara detailnya pendidikannya Bu Iya, Ima itu betul. seperti apa? Saya itu orang Cepu, Mbak. Orang daerah, orang desa. Jadi saya berangkat dari SD, SMP dan SMA itu di daerah Cepu, Jawa Tengah. SD Negeri 1, SMP 1, SMA 1. Dulu Cinta daerah lah. ya, identik Bu Sari ya. Kalau yang Nggak bisa kemana-mana. Kalau di desa gitu, Mbak. Cinta daerah. Makanya alhamdulillahnya dapat bisa keluar dari sana. Akhirnya dapatlah lingkungan yang baru. S1 saya di pendidikan akuntansi di UNESA. Unesa. Ya. Terus saya menikah dulu nih. Ya, setelah S1 saya di Hibah, saya kerja, menikah, LDRan sama suami. Ya, karena LDRan itu niat saya dulu karena ibu saya pengen ada anak yang satu-satunya anak yang melanjutkan sekolah, kuliah, S2. Kakak saya S1 semua ditawari, saya 6 bersaudara. Jadi 5 kakak saya sudah sarjana semua dan ditawari nggak ada yang mau untuk melanjutkan sekolah Bu Sari. Saya akhirnya, saya mau Bu. Saya cuma berpikir karena saya di lingkungan pendidikan, saya dulu pernah ngajar juga di SMK Negeri 1 Cepu. Jurusan akuntansi sesuai dengan pendidikan saya. Akhirnya saya mau. Rencananya dulu mau melanjutkan di magister akuntansi di UNER. Tapi berhubung waktunya tidak ada, jadi di UNER itu tidak ada kelas karyawan. Jadi saya banting setir.
cari waktu yang bisa saya tinggal karena saya ngajar. Akhirnya dapatlah di Universitas Adibuana di Unipa. Ngajar oke, sekolah oke. Harus. Ya benar itu. Ya. Betul. Jadi saya ngambilnya Luar di biasa. S2 di Teknologi Pembelajaran. Ditawari lagi nih S3. Nah, Akhirnya saya mikir, saya sudah menikah. Saya khawatir kodrat saya lupa. Oh iya. Ya kan? Akhirnya saya bilang, waktu itu saya sudah menikah. Saya bilang, Bi, kalau saya panggil suami kan aku, Bi, boleh nggak saya kuliah lagi di Malaysia? Karena waktu itu kampus menyodorkan beasiswa S3 di Malaysia. Kata suami, jangan dulu. Nah, gitu. Karena pernah LDRan, ya kan? Tahu sendiri kan LDRan, ya makanya iya, itu. Bu, nggak enak. Sedih saya. Sudah 1 tahun sudah LDR. Ya makanya itu Bu Sari sudah merasakan, saya juga sudah. Pahit. Akhirnya saya stop dulu. Tapi insya Allah doakan saya supaya mengembalikan niat itu lagi ada ya. Saya pengen juga melanjutkan lagi insya Allah. Entah itu nanti saya ambil kursus di private-nya atau saya ambil di magister akuntansi yang murninya atau saya ambil di S3-nya, ya tetap minta doanya saja. S3 apa memang harus luar negeri ya? Enggak, tapi waktu itu kampus ada kerjasama iya, mungkin ya? iya, Iya. seperti itu. Bisa cari yang deket-deket aja Bu. Siap, insya Allah doakan. Itu tadi kan pendidikan pertamanya Bu Ima di UNESA jurusan akuntansi. Nah, Ya. itu mengapa sih Bu kok pilih akuntansi? Padahal akuntansi itu terkenal Rumit rumit, ya? gitu. Iya. Ya. Masa iya? Nah, ya. Waduh. Harus berilmu ini. Harus Jadi- ya belajar. Saya dulu pertama kali kuliah itu sebenarnya tidak di akuntansi. Saya dulu, zaman dulu Bu Sari ada yang namanya PMDK. Oh, nggih, MPMDK. PMDK terus yang sekarang bidik misi mungkin. Nggih. Ya. betul. Saya masuk di Teknik Kimia Undip Semarang. Ya. Karena SMA saya jurusannya IPA. Makanya sudah biasa. Ya, Udah dalam biasa. perhitungan sudah teko ya Bu ya. Ya, tapi terus karena ada isu bahwa ada kakak kelas yang di teknik kimia nggak lulus dan jadi gila, akhirnya saya mundur. Loh, sampai stres. Sampai stres. Makanya saya khawatir mengikuti jejaknya. Akhirnya saya mundur. Terpilihlah di Surabaya karena kakak saya yang pertama, kedua, ketiga, keempat kuliahnya sama-sama di Surabaya. Carilah tempat yang mana ada pengawasan lah Bu Iya. Sari. Karena anak perempuan toh nggih, nggih, Iya, sewu. betul Ibu. Jadi ada kakak di sana, ya sudah di Surabaya. Akhirnya jatuhlah di UNESA. Belum selesai Bu Sari. Saya dapat di bahasa Jepang waktu itu. Loh, nyasarnya ke bahasa Jepang. Bahasa Jepang itu untuk beasiswa saya, tapi karena bapak nggak mengizinkan sebagai anak, Iya. ya kan, sebagai anak. Mungkin takut ya kalau nanti dilempar ke Jepang. Benar seperti itu. gitu. Iya, saya anak ragil, bapak berpikiran bahwa kamu kalau di Jepang nanti kamu pasti kerjanya di sana. Nah kan? Nah, namanya orang dulu nggih ya. Dikekeh. Kalau sekarang kan sudah sejauh kakimu melangkah silahkan. Selama kamu tidak lupa dengan kulit kacang, tidak lupa dengan kulitnya, monggo kalau saya ajangi kalau anak-anak saya. Jadi tidak boleh. Jadi Beasiswa lolos. Akhirnya saya ambil. Terus saya mau ambil apa? Kamu senang mau apa, Nduk? Matematika. Baca betul langsung. Karena memang saya suka matematika. Dikasih tips Bu Sari, kalau pengen masuk di matematika, pilihannya fakultasnya yang gampang-gampang dulu. Gitu. Akhirnya saya ngambil fakultas IPS. Dulu identik kalau anak IPA itu menjajah IPS. Dulu. iya, saya terintimidasi sih memang. Ya. Nah, Iya. dulu pernah Bu ya, zamannya dulu pernah ada, tapi sekarang IPA IPS itu sama karena memang ini ya tergantung dengan minat. Iya. Jadi tidak bisa dipaksakan, ya kan? Ya, harus
terpaksa. IPA karena intimidasi terpaksa masuk Ya, IPA. jadi dulu IPS itu dengan anak-anak IPA itu dipandang sebelah mata. Tapi sekarang insya Allah banyak anak-anak IPS juga yang Yang sudah punya prestasi yang iya, luar biasa. benar. Seperti itu. Jadi tidak menjadi satu tolak ukur bahwa anak IPA itu pasti pandai. Seperti itu. Kalau untuk Bu Sari sendiri, bagaimana? Apa itu? Kok bisa terintimidasi itu gimana Bu ceritanya? Ya. Lah, yang pertama Bu Sari juga pun sama seperti Bu Ima. SD itu di 7 Kencong di desa sana, ya di daerah Jember. Terus SMP 1 Kencong juga di Jember. SMA 1 Kencong juga di Jember. Sama di Kekep ya. Karena itu waktu itu Bu Sari juga pun sampai punya pikiran nggak usah kuliah. Saya lo maunya main voli aja waktu itu. Karena di itu kan voli kan memasyarakat banget ya. Nah, itu jadi saya itu suka voli. Di situ wes udah karena memang sudah pikirannya udah nggak mau kuliah, ibu saya yang kebakaran jenggot. Nah, masa ibunya dari SMA, anaknya juga SMA. Nah itu, makanya ibu saya sangat terima kasih sama ibu saya karena sudah dia memperjuangkan saya untuk kuliah. Jadi dia langsung tidak punya saudara, tidak punya siapa-siapa, langsung ke Surabaya mencari ke memang faknya saya kan emang tidak bisa diem. Nah nanti wes kamu sekolah di olahraga enak ndak mikir iya ya Maya ndak mikir ya gitu kan. Iya. Dengan apa ya namanya juga sini mindsetnya oh iya olahraga pasti Iya, biayaan tidak olahraga ada ya gitu. betul. Terus habis itu udah dapat daftar, ternyata saya ya ke ini Bu, saya waktu itu kalau Ibu kan PMDK ya, karena saya terlambat jadi yang extension. Ya, jadi extension itu yang bayarnya itu lebih mahal. Nah itu, jadi ya udah wis nggak apa-apa, wis kamu pokoknya udah sekuliah. Intinya mama saya dulu itu kuliah. Kamu gimana-mana jangan sampai seperti nasibnya seperti saya. Iya, maunya namanya orang tua kan biasanya lebih ya, Bu, Iya. gitu ya Bu Ima ya. Nah itu langsung udah saya didaftarkan di mana? Waktu itu FIK ya, Fakultas Ilmu Keolahragaan ya di UNESA yang sekarang jadi Lidah Wetan. Iya di Lidah Wetan. Nah itu di Lidah Wetan waktu itu 2001 saya diterima. Setelah itu udah mengenyam di sana, ternyata di situ ada ilmu IPA juga. Ada anatomi, ada ini. Loh kok mikir? Jadi yang bayangannya hanya lari, voli, jadi loh ada teorinya. Lagi. Ya, jadi kan wes gimana lagi karena kita sudah masuk sudah terlanjur wes pasti saya bisa. Iya terlanjur bahasa ya sudah bahasa semua. Jadi saya langsung saya jalanin semuanya. Waktu itu juga pun Bu Sari di semester 1 mengikuti karena faknya itu memang profesinya di pencaksilat. Jadi saya ikut pencaksilat UKM-nya di UNESA itu yang waktu itu ada UKM Nur Harias. Di situ juga Bu Sari dalam tingkat mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya dalam kontingen Nur Harias ya waktu itu dalam satu cabang itu Bu Sari di kelas A kelas fighter ya fighter ya sabung Bu. Itu juara. Setelah itu udah Bu Sari di situ kok maunya pinginnya juga pun mau ada kejuaraan tingkat mahasiswa waktu itu juga ada, ternyata masih kalah dengan
tingkat dari universitas mana itu ya, negeri. Berarti antar mahasiswa. Ya, antar mahasiswa, universitas. betul, antar universitas itu saya tidak bisa masuk nominasi. Nah, di situ saya mulai agak tidak mengikuti pencak silat, dan ada satu di semester 2 saya mengikuti FAK yang di situ ada pelajaran yang harus dilaksanakan pilihan. Nah, di situ saya milih softball. Nah, di situ di softball itu permainan ya seperti kasti. Seperti kasti kalau orang di daerah itu kasti, tapi kalau tingkat nasional itu di softball. Saya kira bola lembut. Jadi yang Iya, seperti apa? tapi keras Bu. Saya saking kerasnya ini bengkok Ibu. Ini gara-gara softball juga. Ya, ini cacatnya bukan cacat alami ya, karena cacat kena bola softball.